Museum Kreatif. Museum Anjuk Ladang. Museum Anjuk Ladang adalah museum daerah Kabupaten Nganjuk yang berada di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Kota, Kabupaten Nganjuk. Museum ini merupakan satu dari 3 buah museum yang ada di Kabupaten Nganjuk. Museum Anjuk Ladang merupakan jenis museum yang dikategorikan sebagai museum umum, di mana koleksinya beragam jenis, mulai dari era prasejarah yang berupa fosil hingga koleksi etnografi yang hingga sekarang masih banyak kita jumpai di masyarakat. Sementara 2 museum lainnya adalah museum yang dikategorikan sebagai museum khusus, yaitu yang pertama ada Museum dan Monumen Dr. Sutomo yang berada di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Museum ini menyimpan peninggalan alat-alat medis dari Dr. Sutomo. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, di area kompleks monumen inilah tempat tinggal dari kakek nenek Dr. Sutomo dan juga merupakan tempat kelahiran Dr. Sutomo. Dan di bawah patung tempat saya berdiri inilah tempat ditanam ari-ari atau tali pusar beliau. Terakhir ada Museum dan Monumen Perjuangan dari Jenderal Sudirman yang berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Di area Monumen Jenderal Sudirman ini dibuatkan patung yang menggambarkan Jenderal Sudirman ketika memimpin pasukannya saat perang gerilya ketika terjadinya agresi militer Belanda. Dulu Monumen Jenderal Sudirman ini memiliki koleksi berupa tandu yang dipakai Jenderal Sudirman saat perang gerilya. Namun tandu itu sekarang berada di Museum Brawijaya, Kota Malang. Yang tersisa hanya tinggal rono atau pembatas tempat tidur ini, serta dipan atau tempat tidur yang biasa dipakai Jenderal Sudirman ketika menginap saat perang gerilya di Nganjuk. Selain bangunan yang dipergunakan sebagai tempat menyimpan peninggalan Jenderal Sudirman, di kompleks Monumen Jenderal Sudirman ini juga terdapat peninggalan lainnya. Contohnya seperti batu tempat beliau duduk bermusyawarah bersama pasukannya, serta tempat beliau sholat atau sembahyang.
Museum Anjuk Ladang ini dibangun dan diresmikan di era Bupati Sutrisno pada tahun 1996, tepatnya pada tanggal 10 April yang bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Nganjuk. Alasan utama dibangunnya Museum Anjuk Ladang ini adalah untuk menampung benda-benda bersejarah peninggalan Nganjuk yang jumlahnya semakin banyak, yang dulu disimpan di tempat yang bernama Balai Arca yang berada di sebelah utara alun-alun Nganjuk, serta sebagai salah satu fasilitas pendukung dalam rangka mendapatkan penghargaan Piala Adipura kala itu. Jadi bisa dibilang Balai Arca inilah yang dulu merupakan cikal bakal dari adanya Museum Anjuk Ladang yang sekarang, sehingga tidak heran jika banyak koleksi dari Museum Anjuk Ladang yang berupa arca rata-rata semuanya berasal dari Kelurahan Mangundikaran. Secara umum, Museum Anjuk Ladang ini mempunyai 3 buah bangunan utama. Yang pertama yang berada di paling depan ada sebuah joglo, di mana di situ tempat berdirinya replika prasasti Anjuk Ladang. Prasasti inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Kabupaten Nganjuk, di mana hari jadi Kabupaten Nganjuk diambil dari tahun yang ada di prasasti ini, yaitu pada 10 April tahun 937 Masehi. Prasasti Anjuk Ladang atau yang lebih dikenal dengan nama Jaya Stamba ini dulu diketemukan di kompleks area Candi Lor atau Candi Boto yang berada di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Namun sekarang prasasti yang asli ini berada atau menjadi koleksi dari Museum Nasional di Jakarta. Berikutnya ada gedung ruang pamer utama. Disinilah tempat koleksi dari Museum Anjuk Ladang banyak disimpan, mulai dari koleksi masa kerajaan, klasik, kolonial, bahkan koleksi etnografi. Kemudian yang ketiga, ruang paling belakang yang sekarang menjadi ruang prasejarah, di mana pada bangunan ini terdapat banyak sekali koleksi fosil dari Museum Anjuk Ladang. Koleksi fosil-fosil binatang purba yang banyak diketemukan di kawasan hutan tritik di Pegunungan Kendeng, Nganjuk bagian utara.
Kini, masyarakat Nganjuk dan sekitarnya banyak yang memanfaatkan Museum Anjuk Ladang tidak hanya sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah peninggalan Nganjuk, namun banyak juga yang berwisata dan belajar tentang sejarah. Jadi ingatlah bahwa kita adalah keturunan dari leluhur kita yang istimewa. Jadi kita harus jadi orang-orang yang lebih istimewa. Ya, sekali lagi itu adik-adik. Ya. Dan sudah menjawabnya adalah orang yang surah tokoh juga tokoh juga sama. Kira-kira seperti ini. Kalau ini motifnya bukan di sekitaran kerajaan atau kota raja, tapi di sekitar pedesaan pegunungan. Berarti di situ ada tempat pemujaan atau tempat peribadatan para resi atau para brahmana. Kita bisa sama, bisa